Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, di mana pemerintah mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Pandemi menimbulkan krisis kesehatan dan telah memberikan dampak yang sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan, pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Pandemi menimbulkan krisis kesehatan dan telah memberikan dampak yang sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. Oleh karena itu, penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian, pemerintah memberikan respon melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel. Bahkan pemerintah mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Hal ini tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 yang tercatat kontraksi 2,7%. Tetapi kontraksi Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara G20 dan negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana dunia usaha menanggapi tantangan ke depan? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik inovasi Kadin perkuat ekonomi nasional, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Arsyad. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Arsyad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Arsyad, topik kita menarik Pak, inovasi Kadin perkuat ekonomi nasional. Mengawali perbincangan kita kali ini, Pak Arsyad, bagaimana Anda melihat tantangan perekonomian Indonesia di tengah pandemi? Pak Arsyad, sudah memasuki tahun kedua, kemudian beberapa pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk yang terbaru penerapan dari PPKM darurat, Pak Arsyad. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada saat ini, kalau kita bicara tantangan ini, tantangan yang paling berat yang mungkin kita hadapi. Apakah Indonesia, apakah juga sebuah bagi negara-negara lainnya. Nah, di sisi inilah bagaimana tantangan ini menjadi penting buat kita bersama-sama menyikapinya dengan kesatuan dan persatuan. Karena kalau kita bicara apa yang kita hadapi ini, kalau saya mengatakan adalah dua peperangan. Yeah. Satu adalah perang melawan pandemi, dan yang kedua adalah perang melawan ekonomi. Karena ada dua sisi, perang ekonomi dan perang kesehatan. Nah, dalam konteks walaupun bagaimanapun, konsep ke depan kita harus memastikan, memulihkan yang namanya kesehatan, dan dengan demikian barulah kita bisa membangkitkan ekonomi. Jadi ini adalah suatu balance yang harus kita lakukan, supaya kita bisa keluar daripada apa yang dikatakan krisis ataupun tantangan dan peperangan yang akan dihadapi pada saat ini. Nah, peran Kadin sendiri melihat ini adalah bahwa bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia bisa bersatu. Dan saya mengatakan pengusaha-pengusaha Indonesia itu berarti adalah pengusaha yang besar, menengah, kecil, mikro, ini adalah semua pengusaha-pengusaha. Dan saya mengatakan bahwa pengusaha itu adalah pejuang, karena pada saat ini bagaimana kita bisa membantu bangsa ini. Nah, khususnya untuk itu tantangan yang paling berat selain yang pengusaha besar, tapi juga untuk saudara-saudara kita di pengusaha-pengusaha mikro dan kecil dan menengah. Nah, ini bagaimana kita bisa secara sistematis menjadi yang namanya katalisator atau fasilitator untuk supaya kita bisa membantu teman-teman ini semuanya. Itu yang harus kita lakukan bersama. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah tantangan besar, namun saya yakin sekali kalau kita bersama dan melakukan satu persatuan seperti peperangan yang kita lakukan pada proklamasi 1945 dalam kemerdekaan, kita juga harus bisa merdeka dari yang namanya tantangan perperangan terhadap pandemi ini, dan juga bagaimana kita bangkitkan ekonomi kita. Terima kasih. Baik, Pak Arsyad, untuk tantangan di bidang ekonomi, Pak, ekonomi Indonesia mengalami terdampak yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19, kemudian juga pemberlakuan dari PPKM darurat yang baru saja diberlakukan dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana dampaknya terhadap para pelaku usaha, kemudian dukungan dari Kadin dan anggotanya terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah ini? Pastinya bahwa tantangan dengan adanya PPKM ini
ini adalah ada suatu tantangan. Jadi kalau kita bicara pertama bahwa Kadin Indonesia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan contohnya PPKM ini adalah hal yang harus dilakukan. Tapi balik kepada tadi bahwa balancing harus terjadi karena roda ekonomi kita juga tidak bisa stop sama sekali. Karena kalau stop itu kita memerlukan oli yang lebih besar lagi. Oli dalam hal ekonomi ini adalah balik-baliknya adalah uang. Yaitu bagaimana kita dengan keadaan seperti ini, keadaan yang sangat berat, nah yang dimana kalau kita bicara uang ini, kita bicara alat mencetak uang, misalnya Bank Indonesia, atau kita pinjam uang, atau kita bawa investasi. Nah yang kita harapkan, investasi bisa masuk. Nah untuk supaya investasi ini masuk, kita harus menjaga bagaimana supaya Indonesia lebih aman dalam konteks utamanya kesehatan, supaya masalah risiko tadi. Nah untuk Kadin sendiri, pada saat ini sebagai contoh, kita sudah juga mulai bagaimana kita ikut serta dalam menangani mengenai pandemi ini. Kami baru saja meluncurkan yang kami namakan adalah perang melawan pandemi, yang dimana program ini adalah salah satunya adalah program lama, yaitu vaksinasi gotong royong yang terus kita jalankan, tapi bersamaan dengan itu juga kita juga ingin membantu pemerintah atau dengan cara yaitu mendukung vaksinasi yang gratis itu. Jadi gotong royong dan juga yang vaksinasi untuk kesehatan masyarakat. Nah ini kita akan push bersama-sama untuk supaya bisa mendukung vaksinasi, karena kuncinya adalah vaksinasi juga salah satu kunci untuk keluar atau strategi taktik kita ke depan. Lalu selain itu kami juga mendukung yang namanya keadaan tantangan oksigen pada saat ini. Yeah. Bagaimana kita ingin supaya bahwa bagaimana kita berpartisipasi bisa menyiapkan dan menyediakan oksigen untuk kepentingan yang kita hadapi saat ini. Lalu selain itu kami juga sedang mengupayakan yang namanya rumah sakit darurat, yang dimana rumah sakit darurat ini kami akan lakukan atau lokasinya akan berdekatan dengan yang namanya the source of oxygen. Jadi supaya tidak jauh, supaya masalah supply chain-nya tidak menjadi masalah. Selain itu juga kita juga coba mengupayakan sekarang ini membantu dalam konteks supply chain daripada oksigen itu sendiri. Jadi selain itu juga hal-hal yang lain, balik-balik lagi bagaimana Kadin hadir dan berperan sebagai kita ini pengusaha-pengusaha, rumahnya pengusaha itu adalah pejuang, dan di sini kita melawan yang namanya pandemi ini. Kita harus menang, dan selain itu kedisiplinan yang harus kita lakukan. Pak Arsyad, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak, dan pemirsa telah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik inovasi Kadin perkuat ekonomi nasional. Pak Arsyad, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana peran dari Kadin, terutama bekerja sama dengan pemerintah. Tidak hanya perang dalam ekonomi, tapi juga perang dalam kesehatan begitu. Dan ini Kadin berusaha menciptakan kolaborasi yang baik dengan pemerintah sehingga ini bisa teratasi dan ekonomi Indonesia kembali mengalami perbaikan. Nah, di antara beberapa program yang berjalan Pak Arsyad, tentu Kadin punya beberapa strategi. Mungkin ada beberapa pilar Pak dalam membangun ekonomi nasional di tengah pandemi, kemudian juga koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah atau kadin-kadin yang ada di daerah, Pak Arsyad. Terima kasih. Yang pertama begini, bahwa kami ini adalah kepentingan nasional, jadi kami sangat mendukung apa yang namanya pemberlakuan PPKM darurat ini, karena ini salah satu cara ya untuk bagaimana kita bisa menurunkan atau penyebaran daripada COVID-19 ini. Nah, sedangkan program-program yang ada ke depan, kita harus melihatnya beberapa sisi. Yang paling utama bahwa saya utamakan tadi bahwa selain pengusaha besar, pengusaha mikro dan kecil dan menengah itu pun harus kita bantu, karena itu utamanya. Nah, kalau kita lihat bicara secara industri, ada yang saya namakan the winning industry or the losing industry. Nah, pada saat ini memang kita harus fokus, satu, mendorong yang namanya winning industry, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengatasi, membantu yang namanya the losing industry dengan keadaan pandemi seperti ini ya pada saat ini. Nah, dalam konteks pilar ke depan yang saya pikir yang sudah kami coba jabarkan dan program-program yang ingin kita lakukan, sekarang ini ada 3 pilar. Pertama adalah pilar kesehatan. Utamanya seperti sekarang ini memang adalah penanganan terhadap yang namanya vaksinasi tadi. Tapi
pertanyaannya adalah, kemudiannya adalah, apakah vaksinasi ini, vaksinnya bagaimana? Jadi kita juga harus mendorong pelaksanaan pembuatan daripada vaksin itu sendiri. Nah, sebelum vaksin itu juga ada, kita juga harus mempunyai suatu proses detecting. Ya kan, bagaimana testingnya, dan di sini perlu kolaborasi sangat ketat antara pemerintah dengan swasta, karena juga banyak laboratorium swasta yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan saya rasa Menteri Kesehatan pada saat ini sudah mulai melakukan proses kolaborasi itu, dan harus, karena ini pendataan sangat penting, bagaimana supaya kita bisa melihat varian-varian ini, dan untuk supaya akhirnya bisa menciptakan nantinya vaksin-vaksin yang cocok untuk Indonesia. Nah, jadi utamanya ini balik kepada industri kesehatan. Kita selain pada saat ini bahwa keadaan industri kesehatan bukan hanya di Indonesia tapi dunia, kelihatan sekali dengan adanya pandemi ini boleh dikatakan sangat lemah. Jadi kita harus kuatkan ini. Bagaimana proses deregulasi yang harus ada, yang harus Kadin dukung untuk menguatkan yang namanya industri kesehatan ini. Dan dengan ini itu akan menjadi tantangan, tapi juga akan menjadi opportunity untuk pengusaha-pengusaha, bukan hanya pengusaha besar, tapi sampai pengusaha mikro dan kecil, karena bisa aja misalnya obat-obatan atau seperti contohnya jamu-jamu dan juga lain-lainnya. Nah, itu satu, yaitu yang saya katakan sebagai pilar kesehatan yang harus kita push. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi nasional. Karena berbalik lagi bahwa kita harus lakukan pemerataan terhadap ekonomi. Saya sangat setuju sekali dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang ini harus kita push terus supaya tadi pemerataan center of economy bukan hanya di Jawa, for example, tetapi di seluruh Indonesia. Dan ini penting sekali. Dan kalau kita lihat ke depannya, Indonesia Timur juga akan lebih berperan. Contoh di Sulawesi, di mana ada mineral-mineral dan lainnya yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pembuatan teknologi untuk mengantisipasi industri 4.0 seperti baterai dan lain-lain. Jadi ini juga harus kita kembangkan. Nah, di sini juga menciptakan pengusaha daerah. Penciptaan pengusaha daerah sangatlah penting, karena di sini selain ekonomi daerah, pengusaha-pengusaha daerah juga harus kita bangun, bukan hanya dari pengusaha-pengusaha pusat, karena di sini, nah, pengusaha daerah, lalu juga bagaimana partisipasi daripada yang namanya UMKM dalam proses produksi yang ada di setiap industri yang akan mempunyai investasi di setiap daerah. Ini juga menjadi suatu strategi ke depan yang harus kita lakukan. Karena supaya setiap investasi itu bisa dilakukan, tetapi juga bersamaan bisa mendorong pengusaha daerah khususnya UMKM. Nah, pilar yang ketiga adalah bagaimana kewirausahaan dan juga kompetensi. Nah, untuk kewirausahaan dan kompetensi ini kita melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya juga tools infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, bagaimana Kadin bisa membantu dalam dua hal. Satu, menciptakan lebih banyak pengusaha, karena dengan banyaknya lebih pengusaha, khususnya mikro, kecil, dan menengah, ini akan menguatkan yang namanya fondasi ekonomi nasional. Karena kita semua tahu secara teori, kita lihat bahwa setiap negara akan kuat bila mana the SME, Small Medium Enterprises, itu kuat. Nah, itu adalah sebagai fondasi ekonomi. Nah, di sini sisinya Kadin menciptakan. Sebagai example, kalau salah satu program yang ada rencana ke depan adalah kita membuat yang namanya warung inovasi ataupun innovation hub, yang nantinya misalnya bisa kita bekerja sama dengan rumah ibadah, karena dengan demikian rumah ibadah itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat di mana centers of UMKM ataupun sebagai mentoring. Jadi di sisi ini adalah center of kesejahteraan. Jadi kita jangan bicara politik di rumah ibadah, bicaranya dua lah. Kita bicara mengenai yang namanya ibadah dan juga bagaimana mengembangkan kesejahteraan bagi rakyat dengan khususnya UMKM ini. Itulah diskusi yang semestinya harus ada. Selain itu, kewirausahaan sosial juga perlu kita dorong. Itu dari sisi kewirausahaan. Selain tadi, bagaimana mengembangkan pengusaha mikro jadi kecil, pengusaha kecil jadi menengah, dan of course jadi menengah menjadi yang besar. Ini juga program yang harus kita desain supaya memang terjadi pemerataan dan juga pengangkatan pengembangan daripada pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Nah, selain itu juga diperlukan juga bagaimana adanya kompetensi, yaitu disinilah mentoringnya, bagaimana menaikkan tadi. Jadi, dan selain itu juga kehormatan nih, saya lupa, bahwa kita melihat tukang bakso sebagai contoh, itu bukan kita lihat sebagai tukang bakso, tetapi itu adalah pengusaha mikro menjual bakso. Karena kalau si gerobaknya tambah dari 1 jadi 10, itu udah menjadi namanya pengusaha kecil.
ya. Nah, itu yang kita utamakan sebagai pilar ketiga, pengembangan atau kewirausahaan dan nilai kompetensi. Nah, 3 hal ini yang kita push sebagai program Kadin ke depan dalam melihat strategi bahwa kita ini sekarang ini adalah dalam keadaan the new normal atau norma baru, yaitu realitas baru, a new reality, dan dunia baru, it's a new world. Jadi kita harus beradaptasi and being agile untuk menghadapi hal yang ada ini. Pak Arsyad, dalam melakukan adaptasi Pak di tengah pandemi, sama-sama kita ketahui berbagai sektor terdampak begitu. Ada hal yang menarik Pak, transformasi digital dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama dalam membangun kewirausahaan, kemudian mengembangkan UMKM, kemudian juga membangun dari beberapa aspek lainnya dari dunia pengusaha. Apakah transformasi digital juga akan menjadi salah satu fokus dari Kadin, terutama di tengah pandemi, Pak Arsyad? Iya, dalam konteks tadi, kalau kita bicara digital itu sesuatu hal yang harus kita dorong, dan ini menjadi tools atau alat untuk leapfrogging untuk kita semua. Jadi sebetulnya sangat-sangat penting sekali, karena kita bicara kita ini dalam revolusi industri 4.0 ya, di dalam dunia itu. Nah, tetapi bagaimana sekarang kita bisa beradaptasi dan mengatakan bahwa digital ini adalah jawaban, adalah alat untuk kita bersama untuk leapfrog, untuk bisa maju ke depan, lebih maju dengan langkah yang sangat ini. Jadi contohnya adalah bahwa digitalisasi di UMKM itu sangat penting. Kalau kita bisa tadi melakukan proses awareness dan edukatif terhadap penggunaan teknologi, simpelnya gini. Misalnya contoh sekarang ini, kalau bicara di sisi mikro, ada yang menjual batik dan ingin menjual batiknya. Sekarang dulunya mungkin di Pekalongan hanya bisa jual di Pekalongan saja. Tetapi dengan adanya misalnya contoh Instagram, lebih lanjut lagi e-commerce. Nah, ini kan kalau bisa kita mengajarkan dan teman-teman kita beradaptasi, saudara-saudara kita beradaptasi dengan digital ini, pasarnya bisa terbuka, bukan hanya Pekalongan, tapi jadi Indonesia. Malahan bukan Indonesia, bisa yang namanya ASEAN dan dunia. Nah, di sini juga perlu peningkatan dari sisi packaging dan lain-lain. Jadi mentoring ini penting sekali. Dan di sisi inilah secara tidak langsung juga nantinya sebetulnya UMKM pun bisa ekspor. Pada saat ini sudah. Ya, jadi hal-hal ini saya mengatakan bahwa digital is a must. Tinggal bagaimana kita mengedukasi teman-teman saudara-saudara kita untuk menggunakan hal itu. Baik, Pak Arsyad, dengan upaya yang dilakukan oleh Kadin kemudian berkolaborasi dengan pemerintah baik di bidang kesehatan tadi kemudian juga di bidang ekonomi, seberapa optimis Kadin Pak untuk kebangkitan dari sisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi yang masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Pertama, kita harus optimis. Saya orang yang sangat optimis dan saya percaya bahwa optimisme itu penting. Karena itu mengeluarkan yang namanya positive energy. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, kita harus benar-benar berpositif. Kalau kita bicara economic growth pada saat ini, saya rasa sekarang ini we are looking at 5-7% year on year positive growth ya. Kalau kita bicara kuartal 1 ke 2 dan kelihatannya bagaimana yang ketiga ini kita lihat. Tetapi optimisme, nah itu ada. Jadi cuma sekarang dalam waktu singkat ini bagaimana kita bisa mengatasi masalah kesehatan ini dengan cepat. Jadi di sini masyarakat, bangsa kita sama-sama kita berusaha untuk paling sedikit disiplin. Karena ini kalau kita bisa keluar dari ini secepatnya dan bisa menjaga mengenai kesehatan ini, saya sangat optimis sekali bahwa ekonomi growth kita ke depan akan lebih baik. Gitu. Nah, bukan apa ya, kita harus perhatikan juga bahwa apa yang dibutuhkan dunia pada saat ini dengan revolusi industri yang ada, kita boleh bertanya, dari mana sih datangnya? Boleh teknologi diciptakan di luar, tapi mineralnya ada di Indonesia. Baik, Pak Arsyad, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Pak Arsyad. Terima kasih dan juga salam sehat untuk semuanya. Dan kita berdoa untuk supaya teman-teman kita, saudara kita semuanya bisa sehat dan kita keluar dari pandemi ini secepatnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri persamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.